Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mitra Sia Bilaoe. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran pada Siswa SMA Negeri 1 Aisesa, Kecamatan Aisesa. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan karakter sebenarnya hal baru bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional yang pertama kali ialah Undang-Undang 1946 yang berlaku pada tahun 1947 hingga Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang terakhir, pendidikan karakter telah ada namun belum menjadi. Peningkatan kualitas pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat yang telah dilakukan secara terus-menerus. Upaya tersebut dilakukan bertujuan mengurangi perilaku-perilaku menyimpang di kalangan remaja yang sering terjadi. Hal itu muncul akibat dampak negatif dari globalisasi. Hal ini ditandai dengan mengejala di kalangan pelajar terbentuk kenakalan. Beberapa di antaranya adalah tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa. Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi, menunjukkan bahwa krisis moral dialami bangsa kita sudah sangat memperhatikan semua perilaku negatif di kalangan pelajar tersebut jelas menunjukkan kerapuan karakter yang cukup parah, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan di samping karena kondisi lingkungan tidak stabil. Dalam proses pembelajaran dapat diterapkan pendidikan karakter untuk membentuk yang akhlak mulia dalam diri siswa secara utuh dan terpadu serta sistematis, agar dapat tercapai insan yang memiliki jiwa karakter yang baik dan tidak hanya sekedar cerdas dari segi akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter dapat diselenggarakan pada semua jenis jenjang dan jalur pendidikan. Hasibuan 2018. Lingkungan pendidikan adalah suatu tempat di mana proses nilai-nilai pembelajaran berlangsung dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Hal tersebut dapat dilihat bersama bagaimana perilaku anak-anak sekolah dan di masyarakat masih memperhatikan etika dan tata krama yang tidak bermoral. Sebagai contoh, perilaku tidak bermoral yang sering muncul adalah semakin rendahnya rasa saling menghormati, menghargai, disiplin, dan lain sebagainya. Berdasarkan judul rumusan masalahnya, berdasarkan gambar pada latar belakang di atas, penelitian dapat merumuskan suatu masalah pokok penelitian, yakni bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mewujudkan implementasi karakter dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Aisesa. Masuk di bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, pengertian implementasi. Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan itu berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha menjadi perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, tahapan pengesahan peraturan perundangan. 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
Yang ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Yang keempat, dampak baik keputusan, baik yang dikehendaki maupun tidak. Yang kelima, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Yang kedua, hakikat pendidikan. Pendidikan pada umumnya merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk membantu seseorang dalam mengangkat harkat serta martabatnya dengan mengoptimalkan serta mengembangkan kemampuan diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Kopri para pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan memiliki peran penting untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagai insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Secara umum, pelaksanaan sebuah pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian, membina moral, menumbuhkan serta mengembangkan sikap religius peserta didik. Dalam hal ini, belum membedakan tujuan pendidikan menjadi tiga. Yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, yang ketiga, psikomotorik. Hakikat karakter. Karakter pada umumnya dihubungkan dengan watak, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seorang sebagai jati diri atau karakteristik kepribadian yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bab 3, metode penelitian. Berdasarkan judul yang saya ambil yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nawawi. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian atau seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini mendeskripsi bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka langkah awal penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter. Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling acak, tidak menggunakan populasi atau sampel yang banyak. Sampel yang dipilih dengan tujuan agar data atau informasi yang diperoleh dari informasi lebih dapat dipahami oleh peneliti sesuai dengan tujuan peneliti dan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Itu saja hasil dari proposal saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.